Halo, jumpa lagi di channel Vibe and Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal-soal latihan akhir bab atau materi larutan penyangga atau buffer. Kemarin soal nomor 1 sampai 16, kali ini 17 sampai 30. Yuk langsung saya mulai ya. 17. Natrium asetat 0,1 m sebanyak 500 ml dicampur dengan 500 ml asam asetat 0,1 m. Punya pH sama dengan 5. Berapa nilai Ka-nya? Jadi kan natrium asetat itu kan CH3COONa. 0,1 m kali 550 mmol. Asam asetat CH3COOH sama ya komposisinya 0,1 m 500 ml. 50 mmol. Kalau pH sama dengan 5, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5 ya. Ka yang dicari. Nah, ini adalah asam lemah dengan konjugasinya, jadi langsung masuk rumus. Ka kali mol dari CH3COOH dibagi mol dari konjugasinya CH3COO- atau CH3COONa. H+-nya 10 pangkat minus 5. Ka dicari. CH3COOH-nya 50 mmol, CH3COO-nya juga 50 mmol. Artinya bisa dicoret. Berarti nilai Ka sama dengan nilai H+-nya ya. 10 pangkat minus 5. Opsi yang tepat adalah yang dadu. 18 campuran 100 ml NaOH 0,2 m dengan 100 ml HCN 0,5 m. Ka HCN 10 pangkat minus 6. pH-nya berapa? Bongkar lagi, NaOH-nya 100 ml kali 0,2 m. 20 mmol. HCN 100 ml kali 0,5 m. 50 mmol. Ka 10 pangkat minus 6 ya. Oke, yang seperti ini kita buat reaksi karena ini adalah komposisi asam lemah dengan basa kuat. Jadinya NaCN ya. Plus H2O. NaOH-nya tadi 20 mmol, HCN 50 mmol. Ini H2O-nya saya biarin aja ya. Berarti kan pasti NaOH-nya yang habis ya. Yang kuatnya akan habis. Koefisien sama ya 20 semua. Jadi ini HCN, ini konjugasinya. Sudah, ini adalah buffer asam. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol si HCN per Cn- atau NaCN. Ka 1 kali 10 pangkat minus 6. HCN-nya 30 ya. 20. Berarti ini 1,5 ya. Kali 10 pangkat minus 6. Berarti pH-nya min log dari itu. 6 min log 1,5. Yang A. (1920) ini banyak ngitung terus ya, kayaknya di part 2 ini. 19 ada NH4OH 0,1 mol, NH4Cl 0,05 mol. pH larutan yang dihasilkan berapa kalau Kb-nya 10 pangkat minus 5. Jadi ini udah tinggal masuk rumus ya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol dari NH4OH dibagi mol dari konjugasinya NH4+ atau NH4Cl. Ini sama dengan Kb-nya 1 kali 10 pangkat minus 5, mol NH4OH-nya 0,1 mol, NH4+-nya atau NH4Cl-nya 0,05 mol. Ini 2 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 5 lah konsentrasi OH-nya. Maka POH min log dari 2 kali 10 pangkat minus 5. Tinggal turunkan 5-nya ya. 5 min log 2. pH kan 14 kurang POH ya.
Jadi 14 kurang 5 9, minus jadi plus. 9 plus log 2. Opsi yang tepat yang dadu. (20) ada 200 ml N64OH 0,1 M dicampur dengan 200 ml NH4Cl 0,1 M. pH-nya berapa? Mirip ya dengan 19. Tinggal masuk rumus saja. Konsentrasi OH min Kb kali mol N64OH bagi mol dari konjugasinya NH4 plus atau N64Cl. Kb-nya 10 pangkat minus 5. N64OH-nya 200 kali 0,1 berarti 20 ya milimol. Nah, yang N64Cl-nya atau N64 plus-nya juga sama, 200 kali 0,1 20 milimol. Bisa dicoret. Berarti konsentrasi OH min-nya sama dengan Kb-nya 10 pangkat minus 5. Dapat dong pH-nya, pOH dulu ya. Min log dari 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. pH 14 kurang 5, 9. Opsi yang tepat adalah yang C. 21, 22 ngitung lagi ya. CH3COH 0,1 M 100 mili campur dengan 25 mili NaOH 0,1 M. Ka-nya 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Berapa pH yang terbentuk? Oke, berarti langsung aja ya. CH3COOH tambahkan NaOH. Hasilnya CH3COONA plus H2O. CH3COH-nya 100 kali 0,1 10 milimol. NaOH-nya 25 kali 0,1 2,5 milimol. Pasti NaOH-nya habis ya. Karena koefisien sama, jadi semuanya 2,5 milimol. Ini sisa 7,5. Hati-hati ya. Berarti konsentrasi H plus sama dengan Ka 1,5 kali 10 pangkat minus 5 dikali mol dari CH3COH 7,5 bagi mol dari CH3COO min atau CH3CONA 2,5. Ini 3 ya. Berarti 3 kali 1,5 4,5 ya. Itulah H plusnya. pH kan min log ya, min log dari 4,5 kali 10 pangkat minus 5 min log 4,5. Opsi yang tepat yang E. Dua-dua ke dalam 1 liter air ada dimasukkan 0,5 mol CH3COH dan 0,1 mol CH3COONA. Ini sudah asam lemah dengan konjugasinya. Jadi tinggal langsung masuk rumus. Konsentrasi H plus Ka langsung aja ya. Ka-nya 10 pangkat minus 5 kali mol dari CH3COH 0,5 mol bagi CH3COO min atau CH3CONA 0,1 mol. Ini 5. 5 kali 10 pangkat minus 5. pH-nya sama dengan min log dari ini ya. 5 min log 5. Opsi yang tepat yang B. 23 90 mili N64OH 0,1 M Kb 10 pangkat minus 5 ditambahinlah 15 mili H2SO4 0,1 M. Berapa pH yang terjadi? Oke, ini harus hati-hati karena valensinya berbeda ya. N64OH kan 90 kali 0,1 9 milimol. H2SO4 15 kali 0,1 1,5 milimol. Masuk reaksi karena ini adalah basa lemah dengan asam kuat.
Nah, reaksi itu urgent ya, penting sekali. Makanya sebelum belajar ini kan kalian belajar asam basa dulu kan? Oke, di sini kali 2. Nah, itu yang nanti membuat berbeda ya. Artinya nggak sama kayak soal-soal tadi kan sebelumnya valensi 1. Di sini ada yang valensi 2. Pengerjaannya sedikit berbeda. Dikuasai reaksinya ya, karena kalau reaksinya udah salah udah pasti perhitungannya salah. Na4OH 9 mmol, H2SO4 1,5 mmol. Udah pasti yang kuat-kuat itu akan habis, nggak bersisa. Berarti 1,5 di sini. Di bagian ini juga ada bagian penting karena di bagian R ini adalah perbandingan mol ini adalah perbandingan koefisien. Ini kan koefisiennya 1 ya. Di sini 2, berarti 3 di sini. 1,5 kali 2. Sisa 6. Ini koefisien 1 kan? 1,5 turun. Ini H2O-nya biarin aja deh. Hati-hati ya. Nah, ini buffer basah, berarti OH- sama dengan Kb kali mol dari Na4OH. Sini juga harus hati-hati lagi, Na4 plusnya. Kb-nya 10 pangkat minus 5. Na4OH-nya itu 6. Tapi Na4 plusnya itu harus hati-hati. Di sini tuh Na4 plusnya ada 2. Berarti dia 2 kali ini per 3 ya. Nah, di situ yang hati-hatinya ya. 2 kali 10 pangkat minus 5. Berarti dapat POH kan minus lognya. Berarti 5 min log 2. pH 14 kurang ini. 14 kurang 5, 9 ya. Jadi minus-minus plus. Hati-hati ya, kalau dia nggak bervalensi 1 itu ya harus teliti lah. 24 hitung lagi, ada 200 ml larutan, ada 8,2 gram CH3CONA dan 0,1 mol CH3COH. Ini sudah garamnya dengan asam lemahnya ya, berarti langsung masuk rumus. Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Kita cari dulu mol dari si CH3COONA. Cari mol kan tinggal massa dibagi mR ya. 0,1 mol. CH3COOH-nya juga 0,1 mol kan. Udah tinggal masuk rumus. Ka kali mol dari CH3COH bagi mol dari CH3COO- atau CH3COONA. Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Ini kan nilainya sama, 0,1 dengan 0,1 atau bisa dicoret. Maka ini konsentrasi H plusnya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. pH-nya tinggal min log kan, berarti 5 min log 1,8. Ini yang A. (25) ada 0,1 M CH3COH punya pH 3, Ka 10 pangkat minus 5. Agar pH larutan menjadi 6, maka larutan itu harus ditambah CH3COONA sebanyak berapa mol? Oke, jadi kita CH3COH-nya 0,1 M itu, karena nggak ada volume kan, itu berarti 0,1 mol per liter. Jadi kita anggap aja dia 0,1 mol. Oke, pH targetnya 6. Kalau pH sama dengan 6 berarti konsentrasi H plus 10 pangkat minus 6 ya. Ka-nya mana nih? Oh ada, 10 pangkat minus 5. Oke, jadi yang ditanya itu CH3COONA atau CH3COO-nya. Kita anggap aja X mol. Udah, karena ini asam lemah dengan konjugasinya, jadi langsung masuk rumus ya. CH3COOH per CH3COO- atau CH3COONA-nya. pH targetnya jadi 6, berarti 10 pangkat minus 6. Ka 10 pangkat minus 5 ya.
Lalu CH3COH-nya 0,1 mol. CH3CO-nya tanggap X. Ini kan bisa dicoret jadi tinggal 10 pangkat min 1 ya. Atau 0,1. 0,1 X sama dengan 0,1. Berarti X-nya ya 1. Oh, ada jawabannya, dadu. Oke, 26 kurva titrasi yang paling tepat menggambarkan titrasi antara CH3COH basa lemah, kok basa? Asam lemah dititrasi dengan NaOH 0,1 m. Basa kuat. Jadi ini awalnya ya. Jadi CH3COH itu asam lemah itu bermain di pH 2 sampai 4. Di awalnya di situ. Nah, kalau ngelihat di sini cuma ada di sini kan. Nah, yang lainnya nih ini 0 agak riskan juga ya. Ini asamnya terlalu kuat kayaknya nih. Lalu kalau dia dari atas-atas gini itu udah basah. Maka kalau ditanya asam lemah dulu ya berarti dari bawah. Lalu ditambahin NaOH kan pH-nya naik. Karena ini basah kuat tuh biasanya main di 12 ke atas lah ya. 13 gitu ya. Nah, tapi yang ini kurang naik nih. Harusnya ini gitu ya. Karena nggak ada jawaban yang lebih tepat lagi. Ya, kalau yang ini kan ini asam kuat ditambahkan dengan basa kuat karena dia ujungnya itu 13-an. Kalau yang ini kita anggap nih 11-an ya, berarti basa lemah ditambahkan asam kuat. Ini di bawah 2 itu kuat. 13 basa kuat ditambahkan kalau sampai 4 itu kan asam lemah. Ini kuat, basa kuat ditambahkan. Nah, ini antara kuat lemah lah antara itu. Tapi kalau ini jelas yang C, tapi ini juga kurang tepat grafiknya. Oke, harusnya lebih tinggi karena yang tambahkan NaOH, basa yang kuat. Tanda tanya aja lah ya di sini. 2728. Perhatikan campuran berikut, ada 4 campuran yang dapat berperan sebagai larutan penyangga itu campuran nomor berapa saja. Oke, video sebelumnya saya kasih yang kayak gini-gini nih. Penyangga asam itu dibentuk dari asam lemah tambah basa konjugasinya. Dia langsung auto. Tapi kalau yang versi kedua, yang lemahnya harus berlebih dibandingkan basa kuatnya. Kalau basa juga sama, yang lemah tambah konjugasinya atau garamnya auto jadi buffer. Yang kedua, basa lemahnya harus berlebih kalau mau ditambahkan dengan asam kuat. Kalau kita lihat yang 27 ini, poin 1, campuran 1, ini kan asam lemah ya, 0,1 kali 100, mana ya, sini deh. CH3COH-nya 0,1 kali 100, 10 milimol. Sedangkan NaOH-nya 100 kali 0,05, berarti 5 milimol. Ini asam lemah, basa kuat, tapi asam lemahnya lebih banyak. Ini bisa. Ya, poin ini dia pakainya. Sorry, bawahnya. Yang kedua, H2SO4 dengan N64OH. Ini kan asam kuat, H2SO4, 0,1 kali 100, 10 kan. Lalu ada N64OH basa lemah, sama nilainya 10. Udah, pasti bukan. Kalau yang 3, N64OH basa lemah, 100 kali 0,1, 10 milimol. Nah, ini kan N64Cl. N64Cl itu udah langsung ya. Artinya dia adalah konjugasi atau garamnya. Jadi dia ini basa lemah dengan konjugasinya, dia auto buffer. Gitu ya. Yang 4 ini yang harus hati-hati kayak soal di sebelumnya tadi. Karena kita harus kuat reaksinya karena valensinya tidak sama. Ini khusus untuk yang poin 4 ya. Walaupun kita udah dapat jawabannya sebenarnya. H2SO4-nya kan katanya
N4 0,1 kali 100 10 ya. N4-nya 200 kali 0,1 20. Kan lebih banyak kan ini 20 daripada 10. Benar, tapi kita jangan lupa ini koefisien. Ya, jadi kan 20 bagi 20 bagi 2 10. 10 ini bagi 1 10. Jadi sebenarnya ini sama-sama habis. Tidak menghasilkan buffer. Ini hidrolisis namanya. Jadi yang bisa adalah yang 1 dan 3 saja. Ya, sekali lagi untuk yang valensi nggak 1 itu harus hati-hati memang ya. 28 ada 4 larutan dikasih dalam 10 ml larutan yang mengandung 4 gram NaOH dengan MR40 bisa jadi penyangga jika ke dalamnya ditambahkan 100 ml larutan yang ditunjukkan oleh nomor berapa. Oke, ini nyambung aja dengan yang ini ya, dengan cara pembuatannya ya. Kan NaOH itu adalah basa yang kuat. Berarti supaya dia bisa menghasilkan buffer, dia harus ketemu dengan asam lemah berlebih. Oke, ini asam kuat, udah nggak bisa dicampur tuh mereka. Asam kuat nggak bisa juga. Ini basa lemah, masa basa sama basa? Udah pasti jawabannya 4. 4 saja. Ini asam benzoat namanya ya, C6H5COH. Itu aja sebenarnya secara konsep untuk mengerjakan ini ya. Nah, NaOH-nya kan kalau kita cek nilainya adalah 4 gram. 4/40. 0,1 mol. Sedangkan C6H5COOH-nya kan 2M kali 100 mili. 200 milimol atau 0,2 mol. Benar kan? Yang lemahnya harus lebih banyak daripada yang kuatnya. Ya, jadi ngerjakan ini pakai logik, pakai pemahaman konsep langsung dapat ya. 29, perhatikan pasangan senyawa berikut ada 4 lagi. Larutan yang kalau dicampur dalam segala perbandingan dapat membentuk larutan penyangga itu nomor berapa saja. Kayak tadi lagi, yang artinya segala perbandingan itu atau auto buffer itu adalah poin-poin ini, satu ini. Lemah tambah konjugasinya atau garamnya, itu udah pasti langsung menghasilkan buffer penyangga. Kalau lemah dan kuat, lemah harus berlebih. Kalau untuk lemah dan konjugasi, langsung auto jadi buffer. Kayak yang ini, yang satu CH3COH tambah NaOH, ini belum tentu buffer. Kalau jumlah mereka sama kan nggak buffer. Buffer kalau CH3COH-nya lebih banyak. Ini belum tentu. HFKF ini adalah asam lemah dengan konjugasinya, auto buffer. N4OH ketemu HCl, belum tentu jadi buffer kalau jumlah molnya sama. Nah, jadi ini yang auto, CH3COH dengan CH3CONA. 2 dan 4. Opsi yang tepat adalah yang C. Itu ya, menjawabnya secara konseptual ya. Last one 30, campurannya ada 4 lagi. Campuran yang akan membentuk larutan penyangga pH lebih besar dari 7. Udah pasti basa kan. Basa itu harus basa lemah. Oke. Yang satu asam lemah, basa kuat, nggak akan menghasilkan buffer basa. Nomor 2 ini, nomor 2 lagi ini harus cek. Tapi kan H2SO4-nya 100 kali 0,1 10. 100,0,1 10 sama-sama ya kan. Molnya nggak mungkin ini jadi buffer. Yang 3 asam lemah, basa kuat. Kalaupun ini bisa menghasilkan buffer, tapi pasti buffernya buffer asam. Ini jumlahnya sama, 100 kali 0,1 masing-masing. Udah pasti salah. Tinggal nomor 4. H2SO4 tambah NH4OH, NH42SO4 tambah H2O. Kali 2. H2SO4-nya 0,1 kali 10 berarti 1 milimol.
100 kali 0,1 10 milimol. Nah, pastikan ini udah banyak nih jumlahnya kan, N4OH-nya. Kalau ini 1 kan habis kan si kuatnya. Berarti sini 2. Sisa 8. Udah pasti bisa menghasilkan buffer basah. Opsi yang tepat adalah yang poin keempat. Oke, selesai ya pembahasan saya soal latihan akhir bab larutan penyangga atau buffer 1-30 tapi dalam 2 video. Semoga bermanfaat, semoga bisa berguna atau bisa dipahami, bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan karena saya cuma niat bantu saja. Oh ya, jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.